Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senditya Nurdira dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Semester 5 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafi'i bin Sambas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendongeng salah satu legenda yang ada di Indonesia, yang merupakan dongeng jenis mitu, yang mana dongeng ini merupakan cerita yang sangat kental akan kepercayaan masyarakat, namun tidak ada bukti keberadaannya, yaitu dongeng Nyi Roro Kidul. Dikisahkan pada zaman dahulu kala di daerah Tanah Jawa, khususnya di daerah Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Sang Prabu yang bernama Punding Wangi atau juga dikenal sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi ini terkenal akan kegemarannya, yaitu berburu hewan di hutan. Pada suatu hari, ia pun berburu jauh memasuki hutan hingga akhirnya membuat Prabu tersesat. Hutan ini sangat misterius. Aku sama sekali tidak bisa kembali dari hutan ini, ucap Sang Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sangat putus asa. Bagaimana kalau dia tidak bisa benar-benar keluar dari hutan? Hei, ada orang lain di hutan ini. Syukurlah. Semoga dia tahu jalan keluar dari hutan ini. Tiba-tiba sosok seseorang pun muncul dari hutan. Dan Sang Prabu pun akhirnya menyapa orang tersebut, yang ternyata membuat Sang Prabu ini terkejut. Ternyata sosok orang tersebut adalah seorang gadis yang sangat cantik. Lalu Sang Prabu Siliwangi pun akhirnya bertanya kepada wanita gadis itu, "Hai gadis, sepertinya aku tersesat. Bisakah kau menolongku untuk keluar dari hutan ini?" Dan si gadis pun menjawabnya, "Aku tinggal di sini, jadi bisa dikatakan bahwa aku sangat hafal jalan di sini. Namun ada satu syarat akan hal tersebut." "Apa syarat itu?" "Aku selama ini tinggal sendirian di hutan ini. Apakah kau mau untuk menemaniku untuk tinggal di rumahku sementara saja?" Sang Siliwangi pun akhirnya berpikir tidak apa-apa untuk mengorbankan sedikit waktu. Dia tidak akan rugi apabila tinggal sebentar bersama gadis tersebut. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah sang gadis dan tinggal bersama. Namun pada akhirnya Prabu Siliwangi pun tinggal lebih lama di hutan itu dari rencana yang sebelumnya, karena Sang Prabu Siliwangi akhirnya jatuh cinta kepada gadis misterius itu. Dan pada akhirnya mereka pun menikah. Namun pada suatu hari Sang Prabu Siliwangi pun akhirnya berpikir untuk kembali ke kerajaannya. "Istriku, mungkin sudah saatnya aku kembali ke kerajaanku, karena rakyatku pasti akan kesulitan. Tidak ada aku yang memimpin di sana." "Baiklah suamiku, aku izinkan kau untuk pulang. Jagalah kesehatanmu. Sesekali mampirlah untuk berkunjung, untuk menjengukku," kata sang istri Prabu Siliwangi. Akhirnya Sang Prabu Siliwangi pun diantar oleh pasukan sang istri untuk keluar dari hutan tersebut. Prabu Siliwangi pun akhirnya pulang ke kerajaan dengan disambut sangat-sangat bahagia oleh rakyat di sana, karena selama ini rakyat di sana itu mengira bahwa Prabu Siliwangi telah meninggal, dan dia pun disambut dengan sukacita. Berbulan-bulan pun berlalu. Sang Prabu pun sangat disibukkan dengan urusan kerajaan, sehingga membuatnya lupa akan istrinya yang ada di hutan. Pada suatu malam, Sang Prabu pun tidur, tapi terbangunkan oleh suara bunyi bayi. Sang sosok Prabu pun akhirnya keluar pintu dan mendapatkan ada sosok seorang bayi di depan pintu kamarnya. "Siapakah yang sangat berani menyimpan bayi di depan istanaku?" kata Sang Prabu.
Lalu akhirnya sang Prabu pun berniat untuk memberikan bayi itu kepada dayangnya. Namun tiba-tiba sinar pun muncul di hadapannya. Ternyata sinar itu pun muncul dengan kehadiran sosok istrinya yang berada di hutan. Sang istri pun akhirnya menyapa sang suaminya, "Hai suamiku, apa kabarmu? Ini adalah bayi kita. Ini adalah putri kita. Tolong kau jaga dan kau rawat selayaknya kau menjaga manusia, menjaga putrimu." Apa maksudmu? Sang Prabu pun bertanya kepada istrinya. "Sebenarnya aku adalah siluman. Tolong kau jaga baik-baik putri kita." Belum sempat sang Prabu pun menjawab dari perkataan sang istri, sinar itu pun lalu menghilang dan istri pun menghilang dengan sinar tersebut. Akhirnya sang Prabu pun merawat putrinya itu dan diberi nama Putri Kadita. Putri Kadita pun tumbuh menjadi sosok wanita yang sangat cantik dan baik hati. Namun ketika melihat sosok Putri Kadita, sang Prabu Siliwangi pun teringat dengan istrinya. Dan akhirnya sang Prabu Siliwangi pun mencari dan terus mencari sang istri ke hutan, namun sama sekali tidak ketemu. Dan seiring berjalannya waktu, sang Prabu pun akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Dia berpikir untuk menikah karena memikirkan kerajaannya tidak ada penerus, karena tidak ada istri dan tidak ada sosok putra untuk meneruskan kerajaannya. Dan pada akhirnya pun sang Prabu Siliwangi menikahi sosok putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Berbulan-bulan kemudian terdapat kabar gembira, yaitu sang Dewi Mutiara pun akhirnya mengandung sosok anak laki-laki. Di tengah kehamilannya, sang Dewi Mutiara ini menjadi sosok yang egois dan sangat pemarah. "Suamiku, aku ingin makan makanan yang enak." Dan sang Prabu Siliwangi pun akhirnya memenuhi semua permintaan sang istrinya. Pada awalnya, permintaan sang istri pun dipenuhi. Namun, ada salah satu permintaan sang istri yang tidak bisa dikabulkan sang Prabu, yaitu, "Suamiku, demi kelancaran kehamilanku, aku ingin Putri Kadita pergi dari istana." "Apa? Aku tidak bisa melakukan hal tersebut." Lalu melihat respon dari sang Prabu, sang istri pun akhirnya kecewa dan sangat marah besar. Selama ada Putri Kadita, kasih sayang sang Prabu masih saja terbagi dua, lebih besar ke Putri Kadita, ucap sang istri yang sangat egois ini. "Aku harus mencari cara agar Putri Kadita pergi dari istana ini," ucapnya lagi. Sang istri pun akhirnya mencari cara dengan pergi ke dukun sakti untuk membuat Putri Kadita pergi dari istana. "Hei dukun, kau kubayar ini, asalkan kau bisa membuat Putri Kadita pergi dari istana." "Hahaha, baiklah, bayaranmu ini sangat-sangat mahal. Aku akan membuat Putri Kadita pergi dari istana." Pada suatu malam, di saat Putri Kadita sedang tertidur, ada asap tebal yang menyelimutinya yang berbau busuk. Namun Putri Kadita sama sekali tidak menyadarinya. Dan keesokan paginya, kata Putri Kadita, "Ada apa dengan badanku ini?" Badan Putri Kadita pun berbintik-bintik dan mengeluarkan nanah-nanah yang berbau busuk. Sang raja pun akhirnya mengambil tindakan dengan mengutus sang pengawal untuk memanggil semua tabib yang ada di kerajaan tersebut, yang ada di daerah tersebut. Namun semuanya sia-sia. Tidak ada yang bisa menyembuhkan Putri Kadita. Sang istri pun menghasut sang Prabu Siliwangi untuk mengasingkan Putri Kadita karena takut membahayakan putra dan rakyat-rakyatnya dikarenakan penyakit yang diderita oleh Putri Kadita. Dan dengan terpaksa, sang Prabu Siliwangi pun akhirnya menyuruh sang Putri Kadita pergi dari istana.
Putri Kadita pun merelakan hal tersebut dan melapang dada menerima semua itu. Akhirnya Putri Kadita pun pergi dari istana. Putri Kadita pun berjalan pergi menjauhi istana, dan sampai tak terasa ia pun tiba di Gunung Kombang. Dia pun bertapa di sana dan memohon kepada Tuhan agar penyakitnya itu disembuhkan. Lalu terdengarlah suara, "Pergilah ke pantai selatan, pergilah ke pantai selatan." Lalu Putri Kadita pun menjawab, "Suara siapa itu? Suara siapa itu?" kata sang Putri Kadita. "Aku adalah ibumu." Namun wujud tersebut sama sekali tidak nampak. "Kenapa kau tidak menampakkan wujudmu? Nanti ada saatnya kau akan melihatku," kata suara tersebut. Entah kenapa sang Putri Kadita pun percaya bahwa suara tersebut memanglah suara ibunya. Akhirnya sang Putri Kadita pun pergi ke pantai selatan. Lalu ia pun mendengarkan bisikan itu lagi, dan bisikan tersebut menyuruhnya untuk menyelam ke dalam lautan. Keajaiban pun timbul. Sedikit demi sedikit kulit dari Putri Kadita pun membaik. Bintik-bintik hitam itu pun akhirnya hilang perlahan demi perlahan. Bahkan Putri Kadita pun menjadi sosok yang sangat-sangat cantik. Sebagai balasannya terhadap lautan, akhirnya Putri Kadita pun memutuskan untuk tinggal di lautan dan membangun istana serta membangun pasukan-pasukan. Dan pada akhirnya Putri Kadita pun sekarang dikenal sebagai sosok Nyi Roro Kidul ataupun sosok Ratu Pantai Selatan.